Kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Apa itu asli atau tidak kan tidak tahu, sudah dikeluarkan. Biar pengadilan. Nah, menurut saya pengadilan sekarang ini di tahap-tahap awalnya terus terang atas ijazah kacau nggak karuan, tidak jelas juga, tidak fair juga menurut saya. Salam sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia yang mencintai kebenaran dan keadilan. Hari ini, kita menyaksikan sebuah langkah berani yang jarang dilakukan di negeri ini. Pak Jusuf Kalla bersama Profesor Mahfud MD telah secara resmi menyeret Bapak Joko Widodo ke meja hijau. Mereka tidak main-main. Mereka menuntut satu hal yang sangat sederhana, tapi sangat krusial. Tunjukkan ijazah asli Anda, Pak Jokowi. Bukan fotokopi, bukan surat keterangan, bukan juga keterangan lisan. Asli yang bisa diverifikasi. Mengapa langkah ini diambil? Karena kasus ijazah ini sudah menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh. Sudah bertahun-tahun rakyat mendengar desas-desus, tudingan dan bantahan. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan yang utuh. Kasus ini seperti bola salju yang terus menggelinding. Semakin lama, semakin besar, semakin merembet kemana-mana. Mulai dari pertanyaan akademik sampai tuduhan pencatatan data palsu hingga kini malah menyeret nama-nama besar lain. Yang terbaru, Pak Jusuf Kalla difitnah habis-habisan, dibilang mendanai isu ijazah palsu, fitnah yang keji dan tidak berdasar. Padahal, Pak JK hanya melakukan satu hal yang benar, menuntut transparansi. Justru karena beliau ingin kasus ini tidak merembet ke orang-orang yang tidak bersalah, maka beliau dan Mahfud MD memilih jalur pengadilan, bukan demo jalanan, bukan media sosial, bukan fitnah balik, tapi jalur hukum yang terhormat. Saya merasa yang takut justru Jokowi. Kenapa yang takut Jokowi? Begini, Jokowi itu penguasa 10 tahun. Dia masih menguasai beberapa katakanlah jaringan kekuasaan yang sekarang ini masih aktif. Ini kan analisis politik. Saya itu kan juga orang politik, orang hukum tata negara, dekat sekali dengan politik. Sehingga kalau kasus ini mau dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian disidangkan, so easy bagi dia. Dari kemarin-kemarin sudah bisa. Tapi kenapa kemudian tidak bisa? Yang lainnya adalah, saya merasa bahwa Pak Jokowi sendiri yang kemudian ketakutan kalau seandainya dia sebagai pelapor atau pengadu harus hadir di persidangan. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena dia akan ditanya, kita tanyain soal bagaimana kuliah dia, KKN dia, ijazah dia, skripsi dia, semuanya. Soal Pak Kasmujo, ya, soal ijazah yang berbeda-beda, ya kan, soal macam-macam gitu, soal foto. Nah, itu foto ini ya, Aiman ya, itu sudah diteliti, tidak ada yang mengatakan ya ini fotonya foto yang sama dengan yang menjadi presiden. Ya sebenarnya kasus ini kan sudah 2 tahun 3 tahun meresahkan masyarakat, merugikan waktu, merugikan Pak Jokowi, merugikan semua. Puluhan miliar uang habis untuk apakah itu pengacara, apakah itu seperti saya ini tanpa waktu saya hilang, dilibatkan tanpa libatkan. Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Tapi kita waktu habis dan biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat, pro kontra kan, perpecahan, maki-makian di TV, itu sifat nasional kita terganggu dengan cara itu. Apa yang terjadi hari ini semakin mengokohkan, meneguhkan, meyakinkan bahwa ijazah ini bermasalah. Sebab kenapa? Saudara Joko Widodo 30 April 2025 yang lalu yang memulai perkara ini, yang memulai perang ini, sebagaimana Amerika yang memulai perang terhadap Irak. Saudara Joko Widodo memulai pertarungan ijazah palsu dengan melaporkan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Semestinya, kalau memang ijazah itu asli dan dia sudah percaya diri dengan bukti-bukti,
maka tidak cukup sulit untuk menaikkan perkara ini ke persidangan. Tetapi kenapa hampir 1 tahun, kira-kira 30 April tahun ini, dikit lagi itu 1 tahun, kasus ini tidak berjalan. Yang ada apa? Justru saudara Joko Widodo mengirim sejumlah buzzer-buzzernya, entah YouTuber, entah orang dengan status terpidana, mendatangi klien kami, merayu-rayu agar bisa datang ke Solo untuk memproses apa yang disebut dengan restoratif justice. Dan kami menduga motifnya adalah agar Jokowi cari aman, tidak perlu melanjutkan kasus dengan ada restoratif justice, terjadi perdamaian, kasus dicabut sehingga Jokowi tidak kehilangan kesempatan untuk dipermalukan dirinya dan ijazahnya di persidangan. Nah, ini cara-cara menghindari, ini cara-cara tengik licik. Nggak begini, saudara, saya sudah memberi saran ke UGM. Kalau UGM yakin bahwa ada ijazah Pak Jokowi, ya nyatakan saja bahwa menurut saya Pak Jokowi itu adalah orang bernama Jokowi itu mempunyai ijazah UGM. Titik. Ada nih datanya. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu diurus di pengadilan saja. Iya kan? Halo, selamat datang kembali di akun saya. Dari video yang baru saja kita tonton atau kita saksikan, mari kita lihat satu persatu bagaimana tanggapan para masyarakat Indonesia terkait video tersebut. Mari kita lihat satu persatu dalam kolom komentar. Kebohongan, kecurangan, kepalsuan, penipuan, perampokan kekayaan negara semua ada di rezim JKW. Terima kasih Pak Prof Mahfud dan Pak JK udah mau turun kasus ijazah palsu biar cepat beres. Biar rakyat yang menghakimi Jokowi pasti cepat beres kecuali termul. JK dan Prof Mahfud MD, beliau punya hak penuh atas kedaulatan bangsa ini. NKRI, beliau bagian dari elit negarawan bangsa ini. Jokowi pengecut gak akan berani ke pengadilan karena ijazah Jokowi palsu. Dasar tidak ada malu, apa sih susahnya itu tunjukkan jasanya jika memang ada. Hanya orang bodoh yang percaya bahwa JKW punya ijazah asli UGM. Kalau dari dulu JK dan Mahfud MD tampil mungkin jasa palsu itu selesai, tapi alhamdulillah Allah SWT telah memberikan keberanian dan Mahfud MD untuk Jokowi datang ke pengadilan. Yakinlah ijazah itu palsu. Sangat kelihatan kalau para aparat melindungi ijazah palsu. Tapi rakyat sudah tahu kalau ijazah jelas palsu, walau Pak Jokowi habis ratusan miliar dan di backing aparat. Tangkap Jokowi baru selesai masalah. Yang salah Pak Prabowo kok diam aja. Pak JK dan Prof Mahfud negarawan sejati, nggak kayak si korap. Si Jokowi memang berani dia menipu rakyat Indonesia ini ijazah palsu, dia tutupi semua kekurangannya. Memang Jokowi licik. Semoga semakin banyak orang berakal sehat untuk meminta agar ijazah diuji secara ilmiah, independen, transparan untuk kebenaran. Pokoknya harus bertanggung jawab, pengadilan harus tegas, orang gak hadir di sidang kok gak jadi dijemput paksa. Tangkap jemput paksa JKW, jangan menyusahkan orang. Ini baru kejutan, dua tokoh penting di negeri ini turun gunung. Semoga ijazah palsu Jokowi segera selesai, bebas dari gonjang-ganjing, rakyat sudah muak. Kalau hukum tidak berjalan pada jalurnya, biar rakyat yang akan mengadilinya. Sudah cukup 10 tahun hukum di negeri ini sudah rusak. Jokowi kan pernah cakap ijazah tak penting, yang penting skill. Inilah alasan orang bodoh. Dunia terbalik, yang mudah jadi sulit, berlarut-larut, yang sulit jadi mudah-mudahan gak ketahuan. Bagus Pak Yusuf, Pak Mahfud, itulah yang diharapkan rakyat. Semoga Bapak Mahfud Bapak Yusuf sehat walafiat, panjang umur, sehat selalu. Jokowi kopet, Jokowi dabros. Mungkin cara berpikir Jokowi JK kelasnya sama Gibran, Mahfud MD di bawah Gibran kelasnya. Kalau memang benar palsu ijazah Jokowi dan si Gibran, serahkan ke masyarakat biar masyarakat se-Indonesia yang ngadilin. Kalau polisi, hakim, jaksa, masyarakat tidak percaya sama pejabat 3 itu. Semoga untuk Bapak Mahfud tetap konsisten dalam kebenaran dan semoga panjang umur, amin. Jokowi mau tunjukkan jasa aslinya, tapi karena nggak punya maka ya maaf saja, hehe. Rakyat akal sehat waras mendukung Bu Dr. Tifa C. Semoga saya selalu dimudahkan segala urusan untuk membongkar kebusukan demi kebenaran dan keadilan. Dibutuhkan seorang Pak Prabowo tegakkan hukum. Pak Mahfud MD memang mantap, ijazah tunjukkan di pengadilan, salam keadilan dan kejujuran. Intinya tangkap orang yang membuat gaduh supaya rakyat tidak ribut selalu. Jokowi tangkap karena di negeri ini tidak ada yang kebal hukum siapapun orangnya.
Polisi, hakim, jaksa, PD nggak beres kasus kayak gini aja kok nggak selesai-selesai. Gimana cara kerjanya? Sebenarnya yang tidak mau menunjukkan jasa Jokowi itu bukan Jokowinya, akan tetapi percoknya dan termul yang sengaja melindunginya dan mendapatkan cuan tanpa batas waktu. Kesimpulannya benar yang dikatakan RT, jasa Jokowi adalah aspal atau 99,99% palsu. Saya rakyat Indonesia percaya dengan omongannya Pak JK, daripada Mulyono selalu tunjukkan jasanya malah muter-muter cari pembelaan bayar pengacara. Kami masyarakat setuju sama Bapak Mahfud, Bapak JK, biar negara kita ini tentram, tunjukkan saja, nggak usah membayar termulu berjuta-juta triliunan. Uang dari mana uang Jokowi begitu banyaknya? Bangkernya nggak habis dua buat menutupi kebohongan kepalsuan jasa yang bertahun-tahun. Sampai menjelang kiamat gak bakalan datang ke pengadilan dan menunjukkan jasanya. Gara-gara satu orang mantan banyak para ahli dan orang pintar menjadi goblok mendadak. Alhamdulillah Pak JK dan Pak Mahfud, tolonglah biarkan cepat beres di negeri ini biar adem damai bersatu. Mau sampai kapan negeri ini penuh dengan kebohongan? Mantap, ternyata banyak orang cerdas yang sudah mulai diseret oleh kasus ijazah bodong. Lajukan Pak JK dan Mahfud MD, tekan terus biar keluar itu siluman ijazah bodong. Ayo Pak Prabowo kasih tahu Jokowi untuk membuka jasanya. NKRI perlu pemutihan terutama soal hukum, benar kata Pak Mahfud MD. Wajah Jokowi seperti sakit-sakitan bro, kena ajab. Betul sekali, tolong perlihatkan jasa aslinya agar Bapak Jokowi tidak dipandang pengecut oleh masyarakat Indonesia. Saya sangat setuju dengan pernyataan Pak JK dan Pak Mahfud MD, buktikan dengan segera biar kasus ini selesai. Kerahkan TNI untuk jemput paksa dan kalau perlu seret paksa ke pengadilan. Rakyat sudah muak dan bosan oleh kegaduhan yang dipertontonkan. Kuncinya di Pak Presiden untuk segera memberi perintah langsung. Jokowi mukanya maya pakai kedok. Kita lihat pemirsa, apakah hukum akan berpihak kepada kebenaran atau kebohongan? Sekido siap-siap tertawa pemirsa. Tamat mampus sekarang Jokowi sejarah ngibul. Pak Jokowi, saya dulu pilih Anda jadi presiden, tapi sekarang saya kecewa. Pak JK nggak punya jasa asli juga. Ayo Pak JK tampilkan jasa asli sampean. Hai para hakim, apa kata Pak Mahfud? Rakyat Indonesia sudah sangat capek mendengar cerita ijazah Jokowi dan membuat kegaduhan rakyat Indonesia sampai sekarang belum selesai. Sebaiknya negeri ini jangan ada hukum dan pengadilan, biarkan saja hukum rimba pengadilan rakyat yang berlaku. Bila ketahuan ijazahnya palsu, otomatis hutang kecil yang jadi tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab negara. Kapan sidang tentang ijazah pembohongan ini dimulai agar semua tenang? Saya sebagai rakyat melihat dan permainan hukum yang sangat ingin melindungi Jokowi yang sudah mengangkangi republik ini selama 10 tahun. Betul, rakyat sudah tidak percaya atas apapun yang dibuat-buat atau direkayasa rakyat pembuktian kebenaran. Jangan sampai rakyat akan menghakimi. Muter-muter tuh wajah saja beda. Emangnya ada ijazah macam itu? Mata kita masih waras Pak. Kecuali termul, rakyat sudah muak dengan kasusnya ijazah Jokowi. Bagaimana kalau rakyat mendesak agar penguasa tertinggi negeri ini segera memberi perintah tangkap Jokowi dan segera disidangkan kasusnya? Pak Jokowi, kenapa tidak pakai foto jenggot saja di ijazah Bapak biar rakyat takut melihatnya? Kan ijazah itu ijazah siluman. Hanya orang bodoh yang tidak bisa menerka kenapa JK tidak mau hadir dalam persidangan pertaruhan. Rasa malunya itu yang berat. Oh, ternyata dipenipu toh.